lihat 2,5 tahun masih seganteng ini loh cuy. Dikasih kemasan kayak gini masih ganteng bener nih, lihat. Ini kita singkirin dulu strapnya. Sat sat. Lihat, lihat seganteng ini Rolex guys, dilihat seganteng ini cuy. Ini udah 2 tahun lebih loh, hampir 3 tahun nih kita coba pakai ya, jam kesayangan kita ini. Nggak dijual ini. Nggak aja dijual, jam tangan istimewa ini cuy, meskipun dia bezelnya masih inilah. Kita akan review yang ini sekarang. Nah, sebenarnya ini aslinya itu dia pakai tali ini loh cuy. Nih, nanti kita bahas talinya yang kedua ya. Untuk yang pertama kita akan bahas itemnya, yaitu ini. Ini adalah Pagani desain tipe, kan lupa lagi, kita lihat aja belakangnya harusnya kan. Pagani desain nggak ada coy. Biasanya ada loh. Mungkin dia gara-gara cashbacknya exhibition gini, jadi nggak kelihatan ya tuh, nggak kelihatan. Pagani desain apa ini coy? Terus ditulis 200 meter ya. Oh ini ada di sini nih, lihat. Nih cuy, ini cuy. Nih, kelihatan nggak sih? Loh, Pagani desain 1674, bagus. 1674 coy, 1674. Ini adalah Pagani desain 1674. Ini memang aku kasih tali rubber, yang aslinya dia pakai tali yang seperti ini karena aku sayang kalau mau pakai tali yang ini talinya terlalu bagus untuk dipakai, jadi aku pakai rubber. Nyari matchingannya lah ya. Ternyata dia matching juga pakai ya ini, karena merah ada jarum itunya, jarum indikator 24 jamnya itu merah, jarum marker menitnya juga merah, terus disandingin sama merah ini. Ini warnanya rose gold harusnya. Ini gara-gara lampu apa ya? Ini harusnya rose gold cuy. Mana sih? Emang rose gold sih ya nih, lihat kelihatan kan? Jadi aku ini inti tuh. Rose gold coy, cantik banget ini harusnya. Oh gini, harus gini kali ya. Tuh rose gold ini. Tuh rose gold coy. Wih, tuh lihat cashbacknya, dia meskipun pakai kaca itu solid banget cuy. Ini gokil sih ini. Kita akan ulas dari kelebihannya dulu, oke? Kelebihannya yang pertama ini adalah ini adalah Pagani desain Homasnya, bisa dibilang Homas blank pound. Kalian tahu jam blank pound? Nah itu, ini adalah Homasnya Pagani desain blank pound. Nah gitu, pokoknya tulisannya BLACPANC gimana deh gitu, tulis aja Blancpain Watch gitu. Itu terkenal kok Blancpain itu kayaknya Rusia apa Swiss, gak tahu juga. Mungkin kalau dari bahasanya sih lumayan ribet ya. Oke, kita akan review dari diameter dulu. Ini diameternya lumayan gede, jadi kalian yang suka jam-jam tangan bongsor gede ini cocok banget. Ini udah tentu udah safir ya, kayak yang kemarin juga udah safir nih. Ini kita ukur diameternya di 47 apa 46 gitu, 47 46 lah. Untuk diameter di 47 46. Terus untuk laknya ini 2 mm untuk laknya, dan ketebalannya ini cukup tebal loh cuy. Ini ketebalannya nih, lihat. Gagah, karena dia masa iya jam lebar terus tipis kan gak begitu bagus, karena dibikin tebal gini gagah. Dia ditenagai pakai mesin Seiko yang powernya udah nggak perlu kita ragukan lagi. Dia pakai mesin Seiko NH39, bayangin, gokil nggak tuh NH39. Dan dia bisa open heart seperti ini, lihat. Ini open heart coy. Tuh ini open heart nih, kelihatan tuh belakang tuh gitu. Tuh lihat. Tuh oke, kelihatan. Dia pakai open heart. Ini bukan turbiong tapi open heart, oke. Nah, terus kelebihannya di mana sih bang gitu, dibanding sama jam-jam tangan yang ada Expedition, ada Alexander Christie, terus yang open heart itu dibanding sama ini? Oh ya jauh toh, ya jauh banget toh sama iki ya. Coba sini toh, sandingin adalah gemeter iku. Enggak. Ini dia pakai mesin Seiko cuy, NH39. Terus dia bezelnya dia pakai ceramic bezel.
yang dia bisa diputar nih. Denger gak sih? Denger lah harusnya. Ya jauh toh. Ini kalau bezelnya dia bentuknya kayak gini nih, bluk gitu, apa sih, cembung gitu. Bezelnya cembung, terus kaca safirnya dome juga, dome sapphire nih, lihat dome dia. Beda sama yang ini, yang flat ini dome. Dome itu kayak rada menggelembung gitu, cembung. Ini dome sapphire. Jadi lebih mahal dari segi apapun. Kalau safir dome itu lebih mahal karena dia untuk membuat dome itu dia kacanya yang bawah flat, yang atas dome begini. Bukan bentuknya kaca gini, enggak gitu. Jadi dia lebih tebal kalau dome itu. Nah, untuk kita bahas dari ininya, cara settingnya sama sih, cara settingnya sama kayak jam-jam biasanya. Cuman dia minusnya, oke, karena dia exhibition case, bentuknya itu open heart, dia nggak bakal punya tanggal. Tahu nggak kenapa? Kalau jam tangan open heart seperti ini sulit banget punya tanggal, karena kalau untuk dia menyisipkan kalender atau tanggal itu dia harus membuat dial, di bawahnya dial itu dia harus buat piringan putih tanggal kalender gitu. Tapi kalau dia udah dilubangin kayak gini nggak bisa, mau ditaruh mana kalendernya begitu kan. Jadi dia nggak bisa, sulit, kecuali yang forcing yang kemarin pakai big date solusinya. Memang solusi pakai big date dengan kalender modul 2 gini, dua lubang kecil, dua dial kecil-kecil yang dia akan berputar bergantian begitu. Itu cukup kompleks itu kalau ngejelasin. Yang forcing kalian tonton aja yang barang returnan kemarin, itu tuh cukup kompleks. Aku pernah bongkar soalnya yang model yang sama seperti itu. Cuman ya ini kekurangannya pertama di tanggal. Kedua, karena dia mengikuti Montblanc yang asli, jadi dia bezelnya masih 60 klik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tiap 5 menit dia 5 klik. Jadi 90 klik nggak sih? 60 klik lah. 90 apa 60 sih? Kenapa ribet sendiri? Ya udah, itu aku nggak begitu pintar matematika ya guys ya, sorry. Pokoknya 5 klik per ini, dan bezelnya itu cukup goyang. Tapi kalau boncing nih, lihat, kalau boncing ya boncing sedikit, rada kurang solid, itu minusnya. Aku kalau review barang itu jujur ada itu kekurangannya. Terus ini lumayan boncing di sini, cuma itu nggak mengurangi speknya dia gitu loh, karena kayaknya ini bezelnya ini dia nggak menyatu dengan case gitu loh, dia kayak ngambang begitu loh konsepnya. Kalau ini kan memang bezelnya ini menyatu. Kalau ini itu ibaratnya case, di atasnya ada kaca, baru ditaruh bezel begitu. Jadi meskipun bezelnya copot, ini tetap water resistennya tetap bagus gitu. Tapi memang ini sulit banget nyopot bezel ini cuy, harus ada alatnya. Nggak bisa kalian dijatuhin tiba-tiba copot bezelnya, sulit banget itu guys. Ini udah jatuh berapa kali ini, nggak bisa. Nah oke. Terus kekurangannya udah sih itu. Pertama, nggak ada fitur kalender, tapi diganti dengan fitur 24 jam. Jadi kalian tahu nih, ini siang ini malam tahu. Kalau kalian ibaratnya tidur sore terus bangun habis maghrib tuh, nah kalian nggak perlu nanti siap-siap mau berangkat sekolah, nggak perlu. Karena ada di sini, oh enggak kok ini malam gitu, kelihatan gitu. Karena kalau jam tangan hanya muter doang, dikiranya jam 7 pagi kan, giliran udah mandi udah pakai seragam keluar, kiamat dong, enggak dong, malam gitu. Terus oke, kita akan tes luminusnya cuy, karena ini luminusnya bukan kaleng-kaleng. Karena luminusnya, salah satu Pagani desain yang dia punya luminus di bezelnya itu, selain yang ini nggak kelihatan cuy. Selain yang ini ya, ini kan yang AK gudang kemarin. Nah itu tuh lihat, oke, lihat sih. Selain yang itu, ini juga cuy, lihat, gokil dilihat dulu. Itu tuh batu apa sih namanya, batu safir sintetis, apa sih namanya, batu ruby. Batu rubinya itu kelihatan menyala merah tuh kalau di center begini. Batu ruby itu dia yang menahan balance wheel. Itu batu ruby sintetis yang menahan balance wheel agar balance wheel nggak cepat haus. Jadi memang untuk ketahanan lama banget, dia kuat banget itu. Begini guys, udah cukup giniin doang.
Ini luminusnya gonjreng banget. Bisa kita matiin aja kali lampunya ya. Oke, tunggu bentar. Kita matiin lampunya. Wait coy. Tak matiin lampunya. Mana ini saklarnya coy? Ini. Lampu ini mati. Terus lampu satunya. Si. Lihat cuy, gokil. Kayaknya kalau kita review luminous harus gini aja deh ya. Nih lihat tuh. Gokil, gelap-gelapan nggak tuh guys. Nih lihat. Kalian bisa lihat yang tadi aku center sebentar doang nih lihat. Masih nyala loh ini cuy. Kalian kalau bingung nih, masih nyala ini yang AK Gundam tadi yang aku center yang warna putih lihat. Tuh yang warna putih. Gokil ini luminous ini. Kayaknya kita lain kali harus bikin konten yang gelap-gelapan gini aja kali ya. Ini yang Pagani desain yang lamaku nih, lihat yang lama. Memang di bezel hanya satu titik aja itu indikator marker satu titik, tapi yang lain juga nyala tuh. Gokil tuh. Apa nih coy? Seru banget. Kenapa keasikan ya, gimana sih? Oke, kita sekarang gelap-gelapan aja, kayak kita tes luminous aja nih kita. Oke, ini kita taruh sini. Oke, kita taruh sini. Oke, kita langsung shoot yang lain. Mungkin ini kalau pakai kamera yang bagus malah lebih bagus nih. Ini aja kelihatan nih, belum tak shoot nih, lihat. Ini apa ya? Oh, Batman ini cuy. Lupa loh aku nih, lihat. Ini Batman apa lagi tuh? No, kelihatan no. Kelihatan nggak sih? No, kelihatan ya. Udah itu doang. Ini lumayan lama. Ini ada merah-merahnya loh cuy. Ini lihat. Itu tuh batu rubinya. Kalau kita center tuh lihat. Center dari belakang juga kelihatan. Oke. Dari depan juga kelihatan batu rubinya. Karena dia fiturnya nih. Jajar aja gini udah. Kita kuat-kuatan luminous. Mungkin nanti kita bikin konten kuat-kuatan luminous ya guys ya. Oke. Ini kita matiin. Harusnya sih ini soundnya kita matiin aja ini. Ntar. Tuh, udah gelap banget anjir. Kita tunggu aja kali ya. Kita tes luminous, kalian bisa cek aja luminusnya. Ini tes luminous berapa menit, oke? Kita tungguin. Ya capek yang nungguin ini. Nggak peduli, udah kalian bisa lihat aja terus luminusnya gimana. Oke, mungkin nanti untuk video selanjutnya bisa kita tes luminous, mungkin bisa tayang Selasa atau Rabu atau minggu depan lah, oke. Sekarang tanggal 1 BTW, mungkin ini aku pakai tayang Senin. Nih lihat. Cukup lama luminusnya, guys. Saya yang keder ini nungguin, ngapain coba? Seneng banget kayaknya kalian lihat beginian ya. Ini lo masih jalan cuy, lihat. Gokil yang biru cuy. Ini harusnya fokus bisa kan. Nah begitu loh maksud saya. Tuh berjalan dia guys, berjalan. Maklum coy, jam diver 200 meter coy, bukan kaleng-kaleng. Ini 200 meter bukan kaleng-kaleng coy. Yang ini kalian bisa lihat sih tuh. Ini juga jam diver bukan kaleng-kaleng. Nih lihat. Tunggu aja sampai nanti ya. Kita kayaknya bikin podcast aja gini. Bosen gak sih kalian nungguin begini? Gak tahu sih, kayaknya nggak bosen ya. Kayaknya seneng ya kalian liatin gini. Karena kebanyakan reviewer jam tangan yang jam tangan di YouTube itu kebanyakan dia dicepetin gitu. Oke, cepat saja kita tes luminusnya gitu. Kalau kita nggak usah, kita tungguin. Kita tungguin luminusnya, oke. Kayaknya aku kalau mungkin nyoba di pasar TikTok nggak tahu sih laku apa nggak. Cuman yang pasti kebanyakan di TikTok itu yang dijual jam yang nggak semua pasar di TikTok itu jamnya nggak begitu bagus. Aduh. Ada juga jam yang bagus, ada. Cuma harganya tinggi banget di TikTok itu. Belum ada, setauku untuk merek-merek Pagani itu belum masuk. Nggak tahu ya, mungkin suatu saat aku akan nyoba pasar TikTok, mungkin ngangkat atau enggaknya bagaimana sih audiens TikTok itu. Karena orang TikTok tuh kebanyakan sukanya jam tangan yang modelnya modis aja gitu. Dia nggak peduli material, nggak peduli water resist, nggak peduli bezel seramik, nggak peduli
Stainless steel 316L gitu kan, nggak peduli kualitas rubber, nggak peduli brand bahkan, karena banyak yang KW-KW yang dijual di TikTok di live terus dilelang itu banyak banget. Swiss Army banyak banget di TikTok dilelang. Ini ya kita lelang ya Swiss Army yang harganya 2.500.000. Ya kan memang dia nyeting harga 2.500.000 di awal begitu, tapi setelah itu kan dia tinggal dirubah jadi 200, itu abis gitu udah terjual kan 20-30 gitu, gokil. Padahal aku cek asli dengan bentuk yang sama, karena kan aku suka juga ngelihat, oh ini nih jam ini kayaknya aku cari deh, aku riset, ternyata harga aslinya murah banget, 100.000, gokil harga aslinya. Kayak wah pantesan mobilnya banyak gitu, aku mikir aja kita main nih gitu, kayak ya wajar sih gitu maksudku. Tapi paling enggak gimana sih jualan, gimana sih. Ini masih nyala ya, ini udah mau 20 menit cuy. Enggak 20 menit sih dari tadi misalnya. Ini masih terang sebenarnya karena memang aku jauhin aja nih. Ini masih kelihatan nih, aku fokusin tuh, terlihat jalannya, menitnya pun masih terlihat. Apalagi yang ini ya terlihat banget dong yang ini, karena ini dialnya dia yang ini yang nyala gitu. Ini nggak aku skip sama sekali nih, aku sambil ngobrol. Terus bagi kalian yang pengen order, kalian bisa langsung WA aja. Aku semua Pagani, model semua Pagani untuk saat ini aku masih ada gitu. Jadi kalian nggak perlu risau, kalian bisa langsung meluncur WA. Kalian bisa tanya-tanya, nggak perlu langsung order. Jadi kebanyakan nunggu uang dulu baru tanya gitu. Itu yang mungkin kurang tepat, karena kalau kalian nunggu uang dulu baru bertanya, itu slotnya udah banyak yang numpuk. Hari ini aja udah ada 20 yang pre-order di aku, yang barangnya masih jalan, yang masih ini aku review, aku segala macam begitu. Jadi memang masih banyak perjalanan barang juga dari luar negeri, karena cukai lagi ketat-ketatnya juga. Takutnya nanti pas dibungkus baju bekas gitu kan. Tapi masa baju bekas kecil sih bungkusnya gitu loh. Maksudnya masa dicekin satu-satu cukai, orang kita mah bayarnya juga mahal ya kan. Barang kecil segini nih, tahu nggak cukainya berapa? 200.000, gokil. Kayak ayolah cukai mahal banget, 200, ada yang lebih 250. Ya cukai sama PPN sama apalah itu maksudnya. Tapi kan ya mahal coy. Kita pun ambil untung nggak segitu gitu loh. Kayak negara ini gimana sih, sulit banget berbisnis ini ya. Jadi curhat kan nggak? No. Oke. Ini udah 20 menit coy. Udah lama, maksudnya nggak tahu berapa menit, kalian bisa menitir sendiri. Karena kemarin ada yang tanya, Bang Luminusnya bisa bertahan berapa menit sih, berapa lama gitu. Ini sekaligus menjawab sih. Ini yang Pagani yang tadi yang aku center sebentar yang aku pakai. Dan inilah harusnya ini lebih terang gitu loh, karena kameraku aja burik coy, makluminnya. Tapi kan yang pasti kan masih bisa dilihat kan ini jam berapa masih bisa dilihat toh begitu. Ini jam berapa masih bisa dilihat, ini masih bisa dilihat nih, lihat tuh. Coba tebak jam berapa. Kalau di mataku sih masih kelihatan meskipun gelap, karena sebenarnya kameranya aja yang burik. Ini jam 4:30 cuy. Begitu. Ini pun Batman masih aja hidup dia. Padahal di center sebentar doang, apalagi dia kalau kena sinar matahari terus kita bawa masuk ke rumah itu asik banget, gonjreng banget, dia suka aku. Ini nih yang aku suka nih, gonjreng. Kayak aku sebut dia ini adalah jam tangan Black Panther, karena dia warnanya hitam, paduan rose gold, mewah banget. Bentuknya kayak cakar-cakar Black Panther gitu. Harusnya ini Pagani ngasih nama Pagani Black Panther gitu. Harusnya sih itu. Harusnya ini Pagani Black Panther lebih tepatnya cuy. Gak cocok dia kalau di Pagani apa-apa gitu. Black Panther ini. Oke, udah kita nyalain aja kayaknya. Lampunya kita akan nyalain nih, lihat. Oke, udah kita nyalain aja. Oke, nih lihat, kurang menarik ya kalau menyala ya, kasihan sekali. Nih, aku nyalain lagi, nyalain. Toh begitu guys. Oke, udah cukup 20 menit, kalian mau podcast apa lagi? Udah ya kan? Ini masih nyala nih coy, no. Lihat.
Terong tuh masih nyala. Oke. Karena tadi ditambahin lagi dayanya gitu kan. Kalian mau bilang kan, "Oh, iya orang tadi di center lagi." Ini aku bilang karena ditambahin lagi memang sengaja. Oke. Oke, udah. Terima kasih, mantap sekali.